Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septian Wisnu Ramadan dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan membahas terkait dakwah, yaitu tentang ikhlas sebagai diterimanya amal. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kemudian keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunna fa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa za'alika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan ketaatannya, lagi hanif istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama lurus atau benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas secara bahasa artinya memurnikan sesuatu dan membersihkan dari campuran. Secara istilah ada beberapa arti, diantaranya adalah ikhlas adalah penyucian niat dari seluruh noda dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Noda di sini misalnya mencari perhatian makhluk dan pujian mereka. Ikhlas adalah pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat dan ketaatan. Ikhlas adalah melupakan perhatian makhluk dan selalu mencari Allah Ta'ala. Ikhlas adalah seorang berniat mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadahnya. Ikhlas adalah samanya perbuatan seseorang hamba antara yang nampak dan yang tersembunyi. Singkatnya, ikhlas adalah seseorang beribadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahalanya, takut terhadap siksaannya, dan ingin mencari ridhonya. Zunnun al-Misri rahimahullah berkata, 3 tanda keikhlasan adalah: yang pertama, seimbangnya pujian dan celaan orang-orang terhadapnya; yang kedua, melihat amal dan beramal; yang ketiga, dan mengharapkan pahala amalnya di akhirat nanti. Ikhlas adalah asas keberhasilan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Ikhlas bagi amal ibarat pondasi bagi sebuah bangunan dan ibarat roh bagi sebuah jasad, di mana sebuah bangunan tidak akan dapat berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat. Demikian juga jasad tidak akan dapat hidup tanpa ruhnya. Oleh karena itu, amal soleh yang kosong dari keikhlasan akan menjadikannya mati dan tidak bernilai dan membuahkan apa-apa. Atau dengan kata lain, wujudullah ka'adamiyah, keberadaannya sama seperti ketidakadaannya. Ikhlas juga merupakan syarat diterimanya amal di samping sesuai dengan sunnah. Dalam hadis qudsi dikatakan, Aku tidak butuh sekutu. Siapa saja yang beramal menyekutukan sesuatu denganku, maka aku akan meninggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Buah yang dihasilkan dari keikhlasan sungguh banyak. Seseorang yang dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Seseorang yang mengikuti ucapan muazin
dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Seorang yang menuntut ilmu agama dengan ikhlas, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Seseorang yang ikhlas menjalankan puasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan perbuatan mubah atau menjadi berpahala dengan keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, menafkahkanlah satu nafkah pun kamu mengharapkan keridhaan Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala terhadapnya sampai dalam suapan atau memasukkannya ke dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah kisah 3 orang yang bermalam di sebuah gua, lalu jatuh sebuah batu besar menutupi gua tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar. Masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang mereka bekerjakan dengan ikhlas. Akhirnya Allah menyingkirkan batu tersebut dari gua agar mereka semua bisa keluar. Ini sebuah contoh gua dari keikhlasan. Itulah mengapa kita harus beramal dengan ikhlas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat apa kita ambil dari yang kita terekam dalam kehidupan sehari-hari. Maaf apabila banyak salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.